ini adalah lini masa seleksi guru SMP 3K yang terbaru. Jadi kami dapatkan informasi dari Panselnas bahwa dari lini masa yang sudah ditetapkan pada Juni ini nanti adalah pendaftaran untuk calon peserta seleksi guru SMP 3K. Kemudian ada seleksi administrasi dan pada Juli itu masa sanggah di bulan Juli. Kemudian di bulan Agustus ini adalah seleksi yang tahap 1. Kemudian diharapkan pada bulan September 2021 sudah ada perankingan, pengumuman masa sanggah serta pemberkasan untuk lulus ujian pertama sampai daftar ulang serta pemilihan informasi bagi yang tidak lulus pada ujian kedua. Kemudian pada bulan Oktober 2021 itu adalah seleksi ujian seleksi kesempatan kedua. Kemudian sama di bulan November harapannya adalah sudah sampai pada pemberkasan yang bagi yang lulus, dan bulan Desember itu adalah seleksi kesempatan ketiga. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah data sosialisasi yang sudah kami lakukan. Namun berbagai bentuk sosialisasi sudah kami kerjakan, termasuk coaching, pendampingan, dan konsultasi. Sampai saat ini pun kami masih membuka jalur untuk koordinasi dan komunikasi baik melalui virtual, telepon maupun WA, dan maupun kunjungan. Jadi kami menerima kunjungan dari daerah terkait dengan pertanyaan mereka sekitar perekrutan guru SMP 3K tahun 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah data terakhir Bapak Ibu terkait dengan informasi yang tadi saya sebut adalah 516.972 di kolom sebelah di tabel sebelah kanan ini. Berdasarkan provinsi, ini adalah jumlah usulannya, dan yang warna kuning itu adalah sisa kuota yang tidak diusulkan oleh masing-masing. Dan ini terkait dengan kalau yang ini tadi adalah seluruh guru, sedangkan ini adalah untuk guru agama, Bapak Ibu. Jadi kalau guru agama saat ini formasi usulannya adalah 20.441. Itu sebenarnya baru 8,4% usulan formasi dari kekurangan guru agama sejumlah 242.345 tersebar di seluruh Indonesia berdasarkan perhitungan kebutuhan guru, rasio guru dan siswa menurut perhitungan Kemendikbud. Jadi masih jauh sekali dari pemenuhan kebutuhan khusus untuk guru agama. Ini adalah rincian usulan untuk guru setiap agama. Dan Bapak Ibu, ini adalah data pemerintah daerah yang tidak mengajukan bulan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Fikri terkait kemajuan. Dan data yang kami peroleh ini adalah ada 11 di 11 provinsi dan 11 kabupaten yang tidak mengajukan formasi sama sekali. Sementara dari 11 itu tersebut formasi kekurangan gurunya sebenarnya adalah 6.116. Dan mungkin Pak Ali mungkin ada data yang lebih update dari ini, mungkin nanti di kesempatan berikutnya Pak Ratmo Pak Ali bisa memberikan informasi yang lebih jelas. Ini terkait dengan alur proses pendaftarannya saat ini, bahwa pendaftaran mereka semua melalui akun SSCASN-DKM, melalui NIK, dengan yang sinkron dengan dan kami akan melakukan verifikasi yang tadi seperti yang lini masa yang sebelumnya sudah saya paparkan. Ini mungkin nanti jika ada pertanyaan terkait dengan potensi peserta, saat ini dari data yang ada sebenarnya 231.758 atau 45%-nya itu sudah ada formasi yang tersedia. Sedangkan yang diperebutkan oleh seluruhnya mulai seleksi kedua itu 285.214 atau 55%. Jika ada pertanyaan lebih lanjut tentang paparan ini, kami siap menjawab berikutnya untuk menyingkat waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah perkembangan verbal kualifikasi saat ini. Kalau tadi saya sampaikan dari 852.137 yang tidak melakukan verbal tentang ijazahnya, itu 53% yang tidak melakukan verbal itu didominasi oleh guru dari sekolah swasta. Jadi 81%-nya atau 688.883 guru honorer atau guru non PNS yang di sekolah swasta tidak melakukan verbal.
Tapi meskipun tidak melakukan verva, nanti tetap bisa mengikuti jika memenuhi syarat 1, 2, 3, 4 kriteria itu tetap bisa mengikuti seleksi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah 4 kriteria yang bisa mengikuti atau mendaftar dan mengikuti seleksi guru SMP 3K. Yang pertama adalah guru honorer sekolah negeri, yang kedua guru THK 2 yang terdaftar di sistemnya PKN, kemudian guru honorer di sekolah swasta, dan lulusan PPG. Kemudian jika belum verbal, mereka tetap harus melakukan verbal kualifikasi S1 pada lembar info GPK. Jika sudah verbal, mereka langsung bisa melakukan pemilihan formasi, Bapak Ibu yang saya hormati. Dan di sini akan mengikuti tes, jadi yang individu nomor 1 dan 2 itu bisa mengikuti tes pada tes pertama. Jadi untuk tes pertama ini adalah untuk guru existing linear yang tidak dapat diisi oleh peserta lain. Ini yang hanya untuk afirmasi untuk guru honorer di sekolah negeri. Kemudian sisa formasi yang tidak terdapat guru honorer di sekolah negeri atau guru non PNS di sekolah negeri dapat dipilih oleh peserta lain dari sekolah lain dalam satu daerah kewenangan. Sedangkan untuk tes kedua itu semuanya, jadi untuk kriteria 1, 2, 3, 4 itu bisa memilih, sudah mulai bisa mengikuti kompetisi ini di tes kedua dan seterusnya. Jadi tes ketiga seluruh peserta dapat melamar. Kemudian jika masih tersedia formasi kosong, ini nanti Pak Ari yang bisa menjelaskan lebih lanjut, bisa sampai setelah tes ketiga formasi masih belum terisi dapat melakukan optimalisasi formasi tersebut berdasarkan ranking penilaian yang sudah lulus dan ditentukan ranking penilaian sekolah penempatannya berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemdikbud. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah beberapa afirmasi sampai saat ini kami laporkan. Afirmasi yang bisa diberikan ada 4 kriteria. Pertama adalah sertifikat pendidik, diberikan 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Kemudian dari afirmasi usia, yaitu 35 ke atas, itu yang berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir mendapatkan nilai kompetensi maksimal 15%, sedangkan penyandang disabilitas itu mendapat nilai maksimal 10% dari nilai kompetensi teknis, dan guru honorer PHK 2 itu mendapat 10% dari nilai maksimal kompetensi teknisnya. Kami juga masih melaporkan bahwa untuk guru belajar berbagi ini masih terbuka untuk mempersiapkan guru-guru ASN non-ASN kita, guru honorer, untuk mempersiapkan diri untuk belajar dan berbagi di halaman ini. Dan sampai saat ini saya laporkan sudah ada 2.515 yang mengakses tryout dan bergabung dalam forum diskusi. Terkait dengan pembiayaan, Bapak Ibu pimpinan dan anggota yang saya muliakan, pembiayaan untuk seleksi guru SMP 3K yang pernah saya laporkan pada pertemuan sebelumnya, itu pembiayaan ditanggung oleh Kemdikbud, yaitu mulai penanggung jawab lembaga TUK, pengawas, proktor utama, teknisi, panitia, dan penyelia, serta untuk kesehatan, keamanan, dan kebersihan. Demikian Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang saya muliakan, paparan dari kami. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.